membaca firman Tuhan setiap hari. Haleluya, Victorious Kids. Kita semua perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya sekali seminggu, yakni saat kita beribadah di hari Minggu. Tentulah kita beribadah dan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu. Namun bila kita hanya makan makanan rohani sekali seminggu saja, maka pertumbuhan rohani kita tidaklah baik. Bayangkan jika Victorious Kids hanya makan nasi sekali seminggu saja, tubuh Victorious Kids tidak akan cukup kuat. Bahkan sebenarnya tidak akan dapat bertahan hidup bila hanya makan sekali seminggu. Begitu jugalah gambarannya secara rohani. Firman Tuhan adalah seperti makanan rohani yang sangat kita butuhkan setiap hari. Kita mengetahui bahwa untuk hidup sehat, kita semua perlu makan makanan yang sehat setiap hari. Kalau kita tidak makan suatu apapun selama berhari-hari, maka kita akan sakit, bahkan dapat meninggal dunia. Hal yang sama berlaku secara rohani. Agar kita tetap bertumbuh secara rohani, maka kita perlu makan firman Tuhan setiap hari. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita mengucapkan firman Tuhan. Dan kita juga harus mempraktekkan firman Tuhan tersebut sepanjang hidup kita. Setan selalu menggoda kita agar kita merasa tidak perlu membaca firman Tuhan. Kita lebih suka bermain, menonton, ataupun aktif di sosial media dibanding dengan membaca firman. Di tahun yang baru ini, tahun 2022, marilah kita membuat komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kita tolak semua tipu daya setan yang membuat kita tidak mau membaca firman. Mari kita lawan kemalasan dengan pertolongan Roh Kudus. Kita suka makan firman Tuhan setiap hari karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita mau bertumbuh dengan baik, bukan secara badani saja, tapi juga secara rohani. Ingatlah lagu rohani. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Setiap kali kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bersekutu dengan Tuhan dan iman kita dibangkitkan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan dengan iman tidak ada yang mustahil bagi kita. Markus 9 ayat 23b berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mazmur 119 ayat 105 juga berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang Victorious Kids baca setiap hari akan menolong Victorious Kids untuk berhasil. Karena itu akan menerangi jalan kehidupan Victorious Kids dan selalu memberi arahan yang tepat. Namun hal yang sebaliknya terjadi, yakni kita tidak mendapat arahan dan kita berjalan dalam gelap bila kita tidak membaca firman Tuhan. Itu sebabnya
Ketika kita sedih atau kita ada dalam suatu masalah, kita akan tetap sedih sebab tidak ada firman Tuhan di dalam hati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita membaca dan merenungkan firman, maka pasti ayat-ayat yang kita baca akan diingatkan Roh Kudus kepada kita, dan itu akan memberi kita penghiburan sehingga kita tidak terus merasa sedih. Oleh karena itu, mari bacalah firman Tuhan setiap hari. Mari makan firman Tuhan setiap hari. Tidak ada yang dapat memaksa kita. Kita sendiri yang harus memiliki kerinduan dan membuat keputusan untuk suka membaca firman. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya di tahun 2022 ini tidak ada kita yang kehilangan berkat Tuhan dan keberhasilan dari Tuhan. Marilah bangun kebiasaan yang baik setiap hari, yakni membaca dan merenungkan firman Tuhan. Victorious Kids dapat membaca Alkitab sesuai skedul Alkitab selama 1 tahun. Atau Victorious Kids juga dapat membaca 1 pasal Amsal setiap hari sesuai dengan tanggal pada hari itu. Jadi kalau tanggal 10 Januari, bacalah Amsal 10. Kalau tanggal 11, maka bacalah Amsal 11. Dan demikian seterusnya untuk setiap bulannya. Kemudian kita dapat memilih 1 ayat yang untuk direnungkan dan dipraktekkan pada hari tersebut. Ingatlah untuk selalu berdoa, memohon Roh Kudus untuk menerangi hati Victorious Kids saat membaca firman Tuhan, sehingga Victorious Kids dapat mengerti firman Tuhan tersebut dan bertumbuh baik secara rohani. Dan juga selalu mohon Roh Kudus untuk memberi kekuatan untuk mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Bila Victorious Kids melakukan ini dengan setia, maka Victorious Kids akan semakin mengenal Tuhan, dan tentunya juga akan semakin diberkati Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk mengenal Tuhan. Kita semua harus mau menyiapkan waktu untuk membaca firman dan merenungkan firman. Kelak Victorious Kids akan merasakan sendiri betapa luar biasanya perubahan hidup, pertumbuhan rohani, dan berkat yang Victorious Kids alami setelah Victorious Kids dengan setia makan firman Tuhan setiap hari. Mari ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya mau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya mau iman saya dibangkitkan, dan saya beroleh pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Saya rindu untuk diberkati, dan saya mau bertumbuh baik secara rohani. Tolonglah
dengan setia setiap hari dan mempraktekkan firman Tuhan. Saya mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih karena Engkau telah menebus saya dan menyelamatkan saya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib Golgota. Saya sungguh percaya kepadamu dan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini, saya benar-benar lahir baru. Dan mulai hari ini, saya mau setia membaca firman Tuhan setiap hari di dalam nama Yesus